begitu aku masuk Islam, aku ngerti orang Muslim itu dalam pendidikan mereka di awal-awal saja di SD, semua soalan kognitif di skip. Semua masuk ke how to do salat, how to cover yourself, how to do something. Tapi mereka nggak ngasih tahu kita why you have to do it. Ini problem besar aku pikir yang ada pada orang-orang Muslim dan mungkin problem besar pada orang-orang yang mungkin tidak perform ya. Dan jangan lihat orang Muslim ya ketika sudah Islam. Karena kalau kamu lihat orang Muslim nanti kamu keluar lagi ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan bersama Ustadz Felix Xiao, tetangga kita. Well guys, gue pengen ingetin kalian kalau misalnya kita sudah ada playlist baru yaitu Ayah Bagaimana Bila Aku dan Lukman Sardi sebagai ayah virtual kalian semua. I really encourage you guys to watch it. Kita membuat playlist baru ini dan wah mudah-mudahan kita mendapatkan apresiasi juga dari kalian. Dan kalian sendiri khususnya bagi orang-orang yang tumbuh tanpa figur ayah mungkin bisa mendapatkan healing melalui playlist terbaru kita ini. Tapi yang pastinya kalau kalian pengen lebih update lagi dengan apapun yang terjadi di Daniel Mananta Network, check out our Instagram di @danielmananta_network. Thank you so much guys and langsung balik lagi ke Ustadz. Gini Tat. Gue lebih pengen tahu juga gitu ya kayak yang tadi supernatural sama mungkin logika. Like I feel setelah dengerin podcast lo, setelah mendengar dari teman-teman juga, you are extremely smart. Lu adalah salah satu orang yang gue dengerin di podcast dan gue gila nih orang pinter banget sih gitu. No, but really like bener-bener smart banget dan I think emang seperti itu Tuhan menyentuh hati lu. Betul. Dengan karena Tuhan sendiri juga emang maha paling pandai juga gitu. Betul. Kan, like very smart juga. Dan di situ dia menyentuh hati lu dengan logika juga dan lain-lain gitu. Tapi gue pengen tahu apa perubahan setelah lu dipilih oleh Allah gitu. Ya. Betul, ternyata agama itu tidak melulu soalan akal. Tidak melulu soalan logika. Terkadang agama itu justru lebih banyak bermain ke perasaan. Lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal. Dan ternyata setelah aku baca Al-Quran juga bilang begitu. Misalnya contoh Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa saya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad tugas kamu tuh ada 4. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah. Di situ permasalahan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi. Sedangkan bahasa itu soalan taste. Ya. Makanya ketika kita ketemu Nak, aku bilang seumur aku tahu, Nak ini adalah orang yang berdakwah dengan taste bahasa Inggris yang paling bagus. Nak itu Numan Alikan, by the way Ustadz Numan Alikan yang gue sama Ustadz Felix di situ ketemu dan nonton bareng. Ya, sorry. Dan itu bahasanya bagus sekali. Dan hanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris yang bisa ngerti taste itu. Yang bisa dapat yang mungkin orang lain gak dapat. Kalau ada orang yang bilang gini, biasa aja anak. Orangnya biasa, karena mungkin dia juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya advance, dia akan tahu bahwa ini orang ngomong berdasarkan taste. Nah, sama kayak aku pada saat itu ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yatlu alaihim ayatih, ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi, arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah. Padahal kalau kita pikir apakah Nabi Muhammad tuh dan nabi-nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat, nih bacain ayat ya kamu coba dengar. Orang logikanya gini, orang yang diajak ngomong itu gak percaya ayat-ayat Allah. Ngapain dibacain ayat-ayat Allah? So good. Itu sama aja kayak membicarakan suatu ilmu yang orang gak menghormati ilmu. Bagi dia rubbish. Ngapain gue dengerin ini? Ternyata kalau kita perdalam dalam bahasa Arab, yatlu itu bukan hanya membacakan, tapi make them realize. Buat mereka sadar tentang dengan siapa mereka berurusan. Bahwasanya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah. Kasih tahu mereka bosnya siapa. Kalau mereka tahu bosnya siapa, mereka akan naik level. Nah itu adalah yatlu alaihim ayatih. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka.
dan mengkuduskan diri mereka, membuat diri mereka menjadi fitrah. Jadikan diri mereka tuh tahu bahwa diri mereka lemah. Maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan. Nah ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal. Karena akal tuh kering. Karena akal itu terbatas. Dan kita gak bisa reach lebih banyak daripada akal. Setelah aku masuk Islam, aku baru ngerti. Ternyata Islam itu adalah agama yang tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan. Bahwa Islam itu satu paket. Maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya. Bukan dinilai yang paling bagus logikanya. Tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu. There you go. Bagaimana cara dia memperlakukan orang. Bagaimana cara dia untuk merespon sesuatu. Jadi bukan fisiknya. Tapi sesuatu yang non fisik. Makanya perubahan itulah yang menyebabkan orang itu jadi muslim. Maka ketika Rasul ditanya tentang definisi muslim, definisi orang muslim, definisinya luar biasa. Yang aku yakin orang-orang muslim juga tidak jarang mendalami ini. Orang muslim kata Rasulullah bukan orang yang paling banyak sholat. Bukan orang yang paling banyak debat. Maka aku tuh sebenarnya gak suka debat sebenarnya. Kalau ada pun yang orang-orang bilang, Felix Xiao suka debat di TV, itu terpaksa. Terakhir kali, ini agak kemana-mana mohon maaf, terakhir kali aku ketika debat di TV, aku tuh menolak, banget menolak. Sampai istriku bilang, pergilah Bi. Abi itu panggilan papi, pergilah Bi. Kenapa aku harus pergi? Kasih aku satu alasan. Kamu mungkin gak suka debat, tapi banyak orang yang dapat kebaikan dari situ. Ya udah aku pergi. Tapi aku gak suka debat. Aku bilang, dalam hal ini bukan yang paling pintar debat orang muslim itu. Tapi Rasul katakan, siapa muslim itu? Orang yang bisa membuat orang lain nyaman dengan lidahnya dan nyaman dengan tangannya. Artinya, kalaupun gak bisa dengan tangan, Rasul ditanya lagi, ya Rasul mungkin gak orang muslim itu mencuri? Bisa jadi kata Rasul. Bisa jadi dia mencuri. Bisa gak orang muslim itu berzina? Bisa jadi kata Rasulullah. Tapi ketika ditanya, mungkin gak orang muslim itu berbohong? Rasul jawab, gak mungkin. Gak mungkin. Kualitas yang paling rendah pada seorang muslim adalah lisannya kejaga. Itu kualitas yang paling rendah. Maka itu kan melibatkan perasaan. Melibatkan, karena kalau logik saja kita gak akan masuk. Logik, kenapa babi haram? Logik, sulit. Tapi ternyata kita tahu bahkan setiap seorang karyawan ketika dia kerja dengan logik, kenapa dia harus taat pada bosnya? Karena dia yang gaji gue, karena kalau gue gak ngerjain SOP gue akan dipecat dan segala macam. Tapi untuk bisa perform dalam tugasnya, dia harus fall in love dengan tugasnya. Passionate. Passionate. Nah itulah seorang muslim. Nah dari situ aku dapat, ternyata ini yang dimaksud dengan agama. Jadi aku dapat missing linknya bahwasanya ternyata tidak hanya akal, tapi ternyata perasaan juga bermain banyak di situ. That's beautiful. I think itu ya kita sendiri juga nggak pernah tahu. Gue sendiri ini baru pertama kali sih denger kayak definisi muslim sebenarnya dari Nabi Muhammad gitu. Dan kita selalu mikir kalau muslim itu adalah berserah. Wait, correct me if I'm wrong. Maksudnya, jadi kata berserah itu kalau itu apa? That's the lifestyle. It's berserah itu adalah konsekuensi daripada seorang muslim. Jadi gini, ketika seseorang sudah tahu bahwa dia adalah bos dan aku adalah karyawan, maka setelah itu dia akan jadi gini, ada 4 konsep yang diberikan pada Nabi Muhammad. Kenapa tanganku begini? Karena ini memang membedakan. Bukan Star Trek ya? Bukan, gitu kan ya. Satu adalah membuat mereka sadar, realize bahwa siapa bosnya, siapa yang kuat di sini. Yang kedua, realize juga bahwa mereka lemah. Yang terjadi apa ketika sudah mereka lemah dan Allah kuat, mereka bersyahadat. Oke, I'm testifying. Oke, aku mengakui bahwasanya kamu kuat dan aku lemah. Dan ini adalah pengakuan yang jujur. Karena itu berikutnya adalah ajarin mereka tentang how to. Kasih mereka tahu caranya gimana. Baru yu'allimuhumul kitab kalau dalam bahasa Al-Quran. Show them the book. Kasih tahu mereka keputusan Allah seperti apa. Kasih tahu Allah maunya apa. Ibarat begini. Kalau ada orang sudah ngakui, aku lemah, aku perlu uang. Dan kamu bos, kamu bisa ngasih aku uang. Oke, kerjaanku apa? Aku berserah, suruh aku. Maka legalitas hubungan seorang hamba dengan Allah adalah disuruh. Jadi contoh gini, Mas Daniel punya pembantu. Kamu pembantu aku ya, pembantunya bilang, ya saya pembantu kamu. Apakah itu proses membantu itu sudah selesai? Belum. Sebelum Mas Daniel ngasih tugas ke dia dan dia mengerjakan tugas. Nah, muslim itu adalah terserah kamu mau apa, karena aku sudah tahu kamu yang maha kuat dan aku lemah, terserah aku mau diapain.
Itu Muslim. Oke, tadi kan udah 3 ya. Yang pertama make them realize. Make them realize. Ya, bahwa menyadari bahwasanya Allah itu siapa. Oke. Yang kedua, buat mereka sadar juga mereka lemah. Mereka harus mensucikan diri mereka. Kalau Mas Daniel pergi ke tempatnya diundang presiden misalnya, tentu berbeda dengan Mas Daniel diundang temannya biasa. Right. Dia akan lebih perhatikan badan saya, saya pakai saya pakai parfum apa ya dan segala. Nah itu yang make them realize that they are nothing. Baru mereka mengakui. Yang ketiga baru diajarkan seperti apa maunya Allah itu seperti apa. Baru ada proses nyuruh di situ. Nah ini harusnya kamu begini, jangan kayak gini. Ini harus kamu begini, jangan kayak gini. Nah kalau orang langsung ke sini, mereka bilang siapa kamu nyuruh-nyuruh saya. Exactly. Karena kita nggak tahu yang nyuruh itu siapa. Kita nggak tahu karakter siapalah Allah itu gitu kan. Benar. Nah yang keempat baru setelah disuruh. Nah ini the most tricky part. Ada banyak orang yang tahu bagaimana caranya dan mau melakukannya, serta dia sudah tahu kenapa mereka melakukannya, tapi tetap dia tidak mampu lakukan. Tidak mampu atau tidak mau? Lebih tepatnya tetap pekerjaan ini tidak terjadi. Betapa banyak orang-orang di Indonesia yang mereka pintar, mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu bagaimana cara melakukan, dan mereka tahu mengapa mereka harus melakukan, tapi in the end of the day tetap tidak dilakukan. Nah inilah namanya hikmah. Hikmah ini adalah behavior, atau di dalam Al-Quran itu disifatkan dengan ketika Allah membantu kamu dan memudahkan kamu untuk melakukan ini, maka kamu akan dapat hikmah. Hikmah dalam bahasa Inggris wisdom. Tapi wisdom dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan wisdom dalam bahasa Arab. Wisdom dalam bahasa Inggris, kalau aku bilang wisdom, yang kepikir orang tua atau orang muda? Tua of course, a wise person. Jenggotnya panjang, jenggotnya pendek. Banyakan panjang sih. Gandalf. Albus Dumbledore. Itu adalah wisdom. You shall not pass. Yang betul. Bisa di-tweet kata-kata dia, itu kan wisdom. Exactly. Di dalam bahasa Arab, wisdom bukan itu semua. Apa itu? Wisdom adalah kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ketika kamu melakukannya, maka kamu bijaksana. Kenapa harus melakukannya? Karena itu disuruh sama Allah? Bukan. Kamu melakukannya karena kamu sudah berhasil melakukannya, itu wisdom. Contoh, besok ujian, pekan depan ujian, iya, dan kamu sekarang belajar, itu wisdom. Ada api, kamu tidak pegang, itu wisdom. Apapun yang harus dilakukan dan dia sudah lakukan, itu wisdom. Dan ternyata itu perjalanan paling susah. Karena di dalam Al-Quran yang dikasih wisdom, itu kebanyakan adalah para nabi. Sulaiman, Solomon, mereka itu dikasih wisdom. Wisdom and knowledge, Betul. Yesus itu dikasih wisdom. Muhammad dikasih wisdom. Semua nabi-nabi dikasih wisdom. Dan hanya sedikit di antara orang-orang yang benar-benar dikasih wisdom. Yaitu adalah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan itu dipermudah oleh Allah. Nah itu yang keempat. Maka perubahan itu jadi sudah selesai. Pertama perubahan secara kognitif, akal, logik. Yang kedua perubahan secara perasaan, afektif. Yang ketiga adalah perubahan secara motorik, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat behavioral, perilaku. Dan ini koneksi karena sebelum kesini, sebelum kita on air, Ustadz Felix nih ngasih gue satu buku, ini kan How to Master Your Habits gitu ya. I think kita balik lagi yang tadi sih, yang si keempat ini which is habits gitu. Karena inilah yang mungkin tadi yang Ustadz Felix sempat bilang bahwa pertama banyak banget orang mungkin yang pas di Palembang saat itu mereka bilang dirinya mereka Islam tapi mereka tidak mempunyai perilaku atau habits seperti orang Islam. Benar gitu. Benar. Dan mungkin kadang-kadang orang yang terlalu agamais sehingga mereka justru malah udahlah berdalihnya sama ini emang udah rencana Tuhan buat gue sehingga mereka gak ngelakuin apa-apa juga. Benar. Gitu. Jadi orang malas misalnya. Sudah takdir. Sudah takdir. Right. Nah padahal sebenarnya kalau mereka mau merubah habits mereka yang tadi dan membuat itu menjadi sesuatu yang tadinya tidak nyaman, akhirnya jadi sesuatu yang nyaman. Men, gue aja nih lari maraton gitu ya. Betul. Itu betul. Sampai hari ini gue masih gak nyaman. Betul. Masih suka perut gue masih suka mules dan lain-lain gitu. Kalau misalnya lari, tadi pagi gue lari, itu pun juga lari harus cepet, gue yang kayak aduh males. Tapi dinyamanin gitu kan. Benar. Karena and I think ini sesuatu yang harus gue lakuin karena gue pengen banget menyelesaikan sebuah maraton. Jadi mau gak mau harus dinyamanin gitu. But anyway, untuk menuju maraton harus ada habits-habitsnya juga. Benar. Dan habits itulah yang membuat karakter kita
gitu. Benar. Gue suka banget sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal habits ini gitu ya. So tell me a little bit about your view tentang habits untuk menjadikan seorang Muslim tuh menjadi karakter yang baik dari habitsnya mereka. Ya, lucunya orang Muslim itu dibanding dengan agama-agama yang lain, semua orang Muslim sudah tahu, dan ini mungkin jadi kayak kelemahan ya bagi orang-orang Muslim. Beberapa orang Muslim dianggap sebagai kelemahan karena Islam itu adalah agama yang paling banyak aturan. Dan itu seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Bapak aku pernah nanya, kalau jadi Islam coba lihat, kamu yakin gak kamu bisa melaksanakan semua itu? Sholat harus 5 kali sehari, setahun sekali, minimal sebulan berpuasa dan segala macam. Tapi kalau kita lihat daripada sisi habits, habits itu memang minimal. Ada penelitian katanya 21 hari. Ada yang katanya 30 hari, ada yang katanya 90 hari yang lebih ekstrim, tapi paling dikit 21 hari. Dan Ramadan itu membentuk habits dalam 30 hari. 30 hari, contoh misalnya, ini kita bicara tentang habits aja dulu. Orang-orang Muslim yang nonton ini pasti sadar, bahwasanya ketika mereka mulai Ramadan, walaupun mereka bukan orang yang sangat soleh dan berpuasa setiap waktunya, tapi ketika mereka masuk ke bulan Ramadan dan itu adalah sebuah kewajiban pada mereka harus puasa di 1 bulan penuh, dan kalau mereka menjalani itu di hari pertama Idul Fitri dan mereka disuruh sarapan, mereka akan merasa awkward. Ini gue boleh gak sih makan? Padahal ini bukan puasa lagi. Ini awkward. Kenapa? Karena mereka sudah bentuk dalam waktu 21 hari. Islam itu adalah agama yang paling banyak bentuk habits orang. Yet Islam yang paling banyak justru menunjukkan Muslim yang paling banyak justru menunjukkan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Berarti kalau kita balik lagi ke metode perubahan yang disampaikan oleh Allah, tugasnya Rasul berarti ada 4, ada yang miss di sini. Apakah mereka miss di logiknya? Ataukah mereka belum merasa humble dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu lemah sehingga harus kemudian ikut perintah Allah? Ataukah kemudian mereka tidak mengikuti motoriknya dengan bagus sehingga tidak mendapatkan behavior? Karena ini adalah sesuatu yang berkelanjutan. Nah ini problemnya. Nah mengenai aku, ketika aku masuk Islam, banyak sekali habitsku yang berubah. Kalau Felix Show dulu kemana-mana main basket pakai celana pendek, pergi ke kampus pakai celana pendek. Tapi ketika masuk Islam, aku merasa aduh ini kayak riku sekali untuk pakai celana panjang, harus dalam keadaan, kalau dulu kan aku dalam keadaan kering terus, ini harus dalam keadaan basah terus, wudhu dan seterusnya. Ini habit-habit sederhana, aku akhirnya bisa untuk overcome itu. Tapi ada banyak habits lagi yang harus kita kemudian bentuk. Misalnya tadi tidak boleh berkata kasar, ketemu orang tua, gimana caranya ribut dengan orang tua, tapi suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada orang tua. So good. Ini adalah habits yang lain harus kita bentuk. Gimana caranya, walaupun orang tua itu kita kesal sekali dengan dia, tapi kita harus tetap hormat. Kita bahkan bukan hanya hormat, bahasa Al-Quran itu adalah, Al-Quran mengambil dalam bahasa Indonesia gini, jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Artinya gini, bayangin keluarga burung. Burung ini ketika dia masih kecil, anak burung belum bisa terbang, ini orang tuanya terbang kemana-mana nyari makan untuk dibawakan ke situ, dikasih. Suatu waktu nanti burung yang dewasa ini akan tua dan gak bisa terbang. Maka burung yang tadinya kecil ini, bahkan ketika dia lewat di depan orang tuanya, dia tidak boleh mengepakkan sayap. Wow. Dia bukan tujuannya untuk sombong mungkin, tapi jangan. Karena khawatir tuh menyakiti orang tua. Itu habits yang harus dibentuk lagi. Belum lagi bangun subuh. Gitu kan ya. Habits harus dibentuk. Nah secara perilaku sangat besar sekali. Karena habits kecil ini tadi yang Mas Dani bilang akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter ini yang orang lihat. Orang gak mau lihat teori Islam. Orang gak mau lihat teori Muslim. Idealnya kayak apa? Yang mereka lihat karakter lu. Karakter Muslim. Itu yang kemudian harusnya mempengaruhi. Dan kita bisa lihat itu di masa lalu sayangnya. Di masa lalu. Maksudnya sekarang apa? Agak sulit. Makanya setiap kali kemarin ada orang baru masuk Islam, dan pesanku setiap orang yang masuk Islam, aku pesan gini, jangan masuk Islam karena orang Muslim ya. Dan jangan lihat orang Muslim ya ketika sudah Islam. Karena kalau kamu lihat orang Muslim nanti kamu keluar lagi ya. Gitu. Karena aku juga akan gitu. Kalau aku lihat orang Muslim, aku akan keluar lagi dari agama Islam. Karena orang Muslim begitu maksudnya. Karena orang Muslim tidak menunjukkan perubahan. Aku sampai sering bilang sama orang-orang ketika aku memberikan kajian pada mereka. Aku tanya ya, kalau orang beriman itu ternyata kelakuannya sama dengan orang yang kamu bilang tidak beriman. Lantas apa gunanya imanmu itu? Dan harusnya kan ada perubahan di situ. Ada delta yang terjadi antara orang yang bukan dengan orang yang Muslim. Dan itu kepercayaan juga sih. Karena gue sendiri, misalnya contoh, balik lagi ke contoh marathoner tadi gitu ya. Jadi gue tiap pagi actually
mengafirmasi diri gue adalah gue seorang maratoner. Karakter gue adalah seorang maratoner. Sehingga ketika gue, dan gue bukan pelari, gue seorang maratoner. Gue bukan gue mau kurus jadi gue harus nge-gym. Enggak. Gue seorang maratoner. Sehingga so act like one. Act like one. Exactly. Act like one and build a habit like one. Jadi mempunyai habit-habit seorang maratoner. Gue emang udah harus bangun pagi karena gue harus lari pagi. Gue harus interval karena gue adalah seorang maratoner. You know, the character forms the habit. Dan kebanyakan orang justru kayak misalnya nih, ini kan baru tahun baru nih, pasti yang lagi nonton banyak banget resolusi tahun baru gitu. Menurut gue resolusi tahun baru lu akan bertahan cuma sampai 3 bulan. Sorry ya. Itu ada penelitiannya itu. Itu penelitian. Dan gue sendiri juga udah ngelewatin itu. Tapi ketika lu ngerubah, misalnya gue pengen kurus di tahun 2023, misalnya gitu ya, yang paling gampang gitu. Tapi lu rubah kalau misalnya dengan afirmasi gue adalah orang sehat. Misalnya seperti itu. I am healthy. Nah akhirnya dari karakternya orang sehat itu akan mengurangi beberapa makanan. Dari karakter orang sehat dia akan mulai berolahraga. Dari karakter orang sehat dia akan bangun dan memperhatikan gaya hidupnya untuk tidurnya dan lain-lain gitu. So I think yang dirubah adalah that belief, that character, that who you are is more important than how to do it gitu maksud gue. Betul. Itulah yang dinamakan tadi perubahan kognitif tadi. Right. Kalau ini belum selesai, dia tiba-tiba sudah mainnya ke sini. How to. Dia lakukan how to, tapi dia nggak tahu untuk apa dia melakukan itu. Kenapa? I like that. Itu. Jadi logiknya mungkin dia skip. Pas pelajaran logik dia main QQ. Nah jadi dia nggak bisa sampai ke sini. Itu QQ itu cuma terucap di saudara-saudara sepupu gue, tau gak? I love it. Jadi itu masalahnya mereka itu. Jadi ya Islam satu paket. Sayangnya orang banyak skip sholat. Tapi sekali lagi aku memang kadang-kadang gak bisa nyalain juga. Karena begitu aku masuk Islam, aku ngerti orang Islam, orang Muslim itu dalam pendidikan mereka di awal-awal saja di SD, semua soalan kognitif di skip. Semua masuk ke how to. How to do sholat. How to cover yourself. How to do something. Tapi mereka gak ngasih tahu kita. Why? You have to do it. Ini problem besar aku pikir yang ada pada orang-orang Muslim. Dan mungkin problem besar pada orang-orang yang mungkin tidak perform ya. Siapapun mereka ya, apapun agama mereka aku pikir. Banyak orang mengambil tugas Tuhan. Padahal mereka gak dibayar untuk itu. It's above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu gak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Kenapa kamu mikirin dari syahadat? Bukan tugasmu. Tugas kita adalah ngobrol. Tugas kita adalah saling bersaudara dan segala. Udah biarin aja tugasnya Allah, bukan tugas kita. Dan kita juga gak akan ditanya kok. Kenapa orang lain belum masuk Islam? Gak akan ditanya kita.